Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Cucu Elia kita akan bersama-sama mendengarkan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti rancangan Tuhan dan kita akan mempelajari atau merenungkan sebuah tema tentang benang merah yang saya gariskan atau dasarkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 3 sampai 10. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang bertahta di sorga, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu bila mana kami akan mendengarkan sabda-Mu, membaca dan merenungkannya. Dan terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami sepanjang malam. Tuhan, inilah kami sebagaimana kami ada. Kami rindu diberkati dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran atau renungan kita pada pagi ini saya menyebut judulnya benang merah. Satu kali, saudaraku sekalian, saya bertemu dengan seorang sahabat saya dari Sumedang, dan dia adalah seorang Muslim. Dan kemudian dia bertutur kepada saya dan beberapa teman saya yang datang, Pak Pendeta, saya ini adalah seorang yang juga suka membaca Alkitab. Alkitabnya orang Kristen. Dan saya menemukan setelah saya membaca banyak dari Alkitab ini, ada benang merah. Katanya. Apa itu benang merahnya? Saya katakan. Lalu dia sebutkan benang merahnya adalah bahwa dalam Alkitab itu ada penyebutan satu kalimat yang kami menyebutnya mirip dengan syahadat, katanya. Kemudian yang kedua, dalam Alkitab saya juga menemukan orang dituntun untuk datang berdoa, menyembah Allah, yang kami sebut sebagai sholat. Demikian juga ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa orang harus membawa persembahan, sedekah, dan bagian penghasilan kita, dan itu adalah mirip dengan apa yang kami kenal dengan zakat. Demikian juga dia katakan, kami menemukan juga bahwa dalam Alkitab ada perintah untuk melakukan puasa, bahkan juga untuk pergi berziarah atau berhaji. Itulah benang merah yang saya ketahui, Pak Pendeta. Rupanya itu dalam Alkitab ada, katanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku, para pendengar sekalian, bila mana kita membaca, merenungkan sabda Tuhan, membaca dari awal sampai akhir kitab suci kita, memang tentu kita akan menemukan ada satu benang merah yang penting yang kita harus temukan. Karena begitu tebalnya Alkitab yang kita miliki, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada banyak cerita, ada banyak sejarah, ada banyak nyanyian yang disebutkan, ada banyak juga nubuatan. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi benang merah ya di dalam cerita-cerita, dalam ayat-ayat Alkitab itu? Saudaraku, sebelumnya mari kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 3 sampai 10. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia
hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, saudaraku sekalian, mari kita lihat apa yang disampaikan dalam ayat-ayat ini terkait dengan kegiatan ritual pengorbanan. Kegiatan ritual yang juga diadakan di dalam persembahan dan ibadah di bait suci. Semua ibadah-ibadah itu dikaitkan dengan adanya orang atau yang membawa persembahan dan kurban. Ya, ada yang disebut lembu, domba, dan korban-korban lainnya. Nah, sebelum kita melihat lagi ayat-ayat ini, mari kita melihat secara sepintas tentang apa yang pernah dituliskan dan menjadi satu cerita yang terus diulang-ulang dalam Alkitab, yakni adanya yang saya sebut sebagai benang merah. Saya ingin mengutip frase yang dibuat oleh teman saya tadi, bahwa di dalam Alkitab ada benang merah. Dalam Alkitab ada benang merah. Apa itu benang merahnya? Ya. Rupanya benang merahnya bagi saya setelah membaca Alkitab adalah kurban. Benang merahnya adalah cara Allah menyelamatkan manusia. Bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dikisahkan sejak manusia itu jatuh. Sejak manusia itu masih dalam kesucian. Dan bagaimana Allah mau membawa kembali mereka ke dalam kesucian. Dan itu adalah upaya Allah dan merupakan benang merah dalam seluruh cerita Alkitab. Dan usaha Allah itu ditunjukkan melalui bagaimana Allah berkorban. Yang pertama, saudaraku sekalian, kita menemukan bahwa Allah memberikan baju kepada pakaian kepada Adam dan Hawa yang sebelumnya dia menggunakan pakaian yang dibuatnya sendiri, dijahitnya sendiri dari daun-daunan. Ya. Oleh karena mereka merasa telanjang. Mereka menyadari mereka telanjang oleh karena mereka sudah melawan perkataan Allah untuk tidak memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan rupanya saudaraku sekalian, Allah tidak menyukai tindakan mereka dengan cara mereka. Karena Allah memiliki caranya sendiri dalam menyelamatkan, yakni dengan dibuat sebuah simbol. Ya, pekabaran kita sepanjang beberapa pekan ini kita melihat tentang simbol, gambaran, dan nubuatan. Dan Allah menunjukkan simbol yang penting buat kita sebagai benang merahnya. Di mana ada kurban yang dilakukan. Karena Allah memberikan pakaian yang diberikannya kepada Adam dan Hawa adalah pakaian dari kulit binatang. Dari mana kulit binatang itu ada? Kita temukan cerita itu dalam kitab Kejadian pasal 2 bahwa Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Sementara saat itu belum pernah ada kematian binatang. Bahkan daun berguguran pun tidak pernah ada. Maka Allah membuat kulit binatang itu harus menyembelihnya. Dan ada kurban, ada kematian untuk pelanggaran dan dosa Adam dan Hawa. Ini saudaraku benang merah, ya. Baik, selanjutnya cerita berikutnya adalah anak-anak Adam dan Hawa itu ada Habel dan Kain. Dan cerita yang menarik ini cerita yang sangat populer tentunya di kekristenan dan juga di agama saudara kita, tetangga kita, bahwa ada Habel dan Kain, anak-anak Adam ini mempersembahkan persembahan yang membawa hormat bagi Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan tidak menerima korban yang diberikan oleh Kain. Karena Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, yakni mungkin buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi hasil yang dibawa oleh Habel adalah ternak, ya, domba. Dan domba itu disembelihnya dan itu menjadi bau yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, yang penting digarisbawahi ini garis merahnya, benang merahnya, bahwa Tuhan menghendaki keselamatan manusia itu oleh adanya penebusan,
oleh adanya pengorbanan, dan korban yang dilakukan adalah korban oleh Allah sendiri, tetapi belum dilakukan, baru dibuatnya melalui simbol dan gambaran. Itulah domba yang dipersembahkan dalam kurban persembahan Habel. Menarik tentunya, ini benang merah tentunya, bukan yang diserahkan seperti dari teman kita tadi, ya. Benang merah yang ketiga kita lihat. Ada cerita yang sangat populer tentunya di kekristenan dalam Alkitab dan juga dari tetangga kita, yakni cerita Abraham mempersembahkan anaknya. Siapa anaknya? Anaknya waktu itu Ismail sudah besar dan kemudian diusir, dan anak yang tinggal adalah hanya satu, dan itulah Ishak. Dan Ishak dibawa ke sebuah bukit atas perintah Allah, bawa anakmu itu dan dikorbankan di atas bukit. Wah, satu perintah yang aneh tentunya, bagaimana Allah menyuruh mengorbankan anak seperti biasa yang dilakukan oleh agama-agama kafir. Tapi rupanya saudaraku sekalian, memang itulah perintah Allah untuk menguji Abraham, dan Abraham setia, percaya bahwa Allah memang Allah yang baik, Allah yang menyediakan kebutuhannya. Dan benar, Allah menyediakan kebutuhan sebagaimana yang diimaninya. Yehova Jireh, Allah menyediakan kurban. Ketika Abraham sudah siap dengan pisaunya untuk membunuh, untuk mengorbankan Ishak di sebuah mezbah yang dibuatnya dengan kayu bakar yang sudah disiapkannya. Tapi rupanya Tuhan segera berfirman, aku sudah mengenal hatimu, imanmu yang setia mengikuti perintahnya. Dan di sampingmu sudah ada domba yang tersangkut, dan biarlah itu dikurbankan. Saudaraku, ini cerita berikutnya, ini adalah cerita yang merupakan benang merah bahwa cerita penting. Ya, ada banyak cerita, ada banyak sejarah yang mungkin tidak dituliskan, tapi ini dituliskannya karena itu begitu penting. Inilah benang merah bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan kurban. Ya. Sampai hari ini ada banyak agama juga membuat kurban-kurban. Ya. Persembahan yang kita buat itu adalah sebuah kurban karena Tuhan. Ya. Baik, kita menemukan ada cerita Adam, Habel, dan kemudian Abraham. Dan mari kita lihat cerita selanjutnya bagaimana Tuhan membuat benang merah dalam cerita Alkitab. Yakni cerita pada zaman Musa. Sang nabi besar ini juga mendapatkan perintah yang penting. Ya. Dalam cerita bagaimana Musa dilahirkan dan kemudian harus dibesarkan oleh orang lain tentunya, oleh Firaun, ya, dan kemudian dia dibesarkan dalam kehebatan kebesaran negeri Mesir, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, ya. Dan ketika dia menyelamatkan umatnya, ada satu perintah, ya. Ketika ada tulah dibuat, tulah pertama, tulah kedua, seperti mau bertobat ini Firaun dan para pemimpin bangsa Mesir untuk membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, tetapi rupanya tidak bertobat juga. Sampai pada akhirnya ada perintah yang terakhir atau tulah yang terakhir di mana anak-anak mereka akan mati. Semua anak manusia dan juga anak-anak ternak dan sebagainya mati, anak sulungnya. Tetapi anak-anak orang Israel, anak sulungnya tidak akan mati kalau mereka mempersembahkan kurban. Mereka harus membuat tanda, mereka membuat kurban, tanda darah di palang pintu mereka. Dan itu, saudaraku sekalian, menunjukkan benang merah penting buat kita untuk melihat bahwa Alkitab memiliki benang merah bahwa ada kurban, ada pengorbanan yang dibuat sejak tulisan Alkitab ini dimulai, bahwa pengorbanan itu sesuatu yang dirancang oleh Allah. Allah sendiri yang akan berkurban, tetapi diawali dengan simbol-simbol yang sudah dibuat, dan pada akhirnya kita menemukan itu dalam Yesus Kristus sebagai kurban. Apakah pada zaman-zaman nabi-nabi selanjutnya juga dilakukan? Ya, benar. Pada zaman selanjutnya, Musa sudah membuat sebagaimana perintah Tuhan untuk membuat
lembaga, ya lembaga dalam arti institusi pengorbanan. Dengan adanya dibuatnya bait suci Allah atas perintah Allah dengan ukurannya dan juga berbagai kebutuhannya, bahan-bahannya ditentukan oleh Allah. Dan setelah itu juga dilanjutkan. Waktu itu hanya dalam bentuk tenda. Tapi pada zaman Salomo, Raja Daud, Raja Sulaiman, semua mereka menggunakan uh, model pengorbanan, model bait suci dengan mungkin gedung yang lebih permanen. Tapi intinya di dalamnya ada ritual, ada institusi pengorbanan. Dan itulah benang merahnya. Bahwa sungguh dalam Alkitab begitu amat jelas benang merahnya bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan kurban-kurban. Saudaraku, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan lainnya. Saya akan membaca dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bukan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba dan kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangnya berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Saudaraku, banyak ibadah dan ritual Paskah di kekristenan. Tapi ini adalah awal cerita Paskah itu sendiri dari Perjanjian Lama. Dan sesungguhnya kita sudah melakukannya terus dalam kehidupan berjemaat di gereja melalui lambang yang lain yang ditetapkan oleh Yesus sendiri untuk menggantikan Paskah dalam upacara perjamuan kudus. Dan semua upacara dan institusi yang dibuat oleh Allah itu semua memiliki benang merah, yakni pengorbanan. Ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam Ibrani pasal 10, bahwa apa yang dibuat oleh para pemimpin di perjanjian lama menceritakan tentang berbagai cerita-cerita, kisah-kisah bagaimana orang berkorban dengan adanya domba, ada lembu, dan korban-korban lainnya dengan darah yang ditumpahkan, semua merujuk pada pengorbanan. Harus ada kurban. Harus ada yang mati untuk orang yang berdosa. Katanya, ada banyak orang menyangkal, orang berdosa harus menanggung hukumannya sendiri. Sebagaimana ada ayat Alkitab, memang orang berdosa harus menanggung hukumannya sendiri. Ya, memang benar. Orang berdosa harus menanggung dirinya sendiri. Dan itu sebabnya, menurut kitab Roma, semua orang sudah berdosa dan tidak ada, kalau begitu tidak ada yang bisa selamat kalau semua orang berdosa dan harus menanggung hukumannya sendiri. Tidak ada orang yang bisa selamat, saudara, oleh karena harus menanggung hukuman dosa sendiri. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, kalau Allah mau menyelamatkan manusia secara adil, secara fair play, maka harus ada korban yang kudus, korban yang tidak tersentuh oleh dosa. Itu sebabnya ayat tadi mengatakan harus yang tidak bercacat celah. Itulah Yesus Kristus.
yang Alkitab mengatakan dia suci, tidak berdosa, tidak tersentuh oleh kuasa kegelapan. Jadi saudaraku sekalian, benang merahnya begitu amat jelas. Kalimat terakhir dalam ayat yang saya bacakan dalam kitab Ibrani, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sungguh luar biasa sebuah perenungan yang kita dapatkan tentang garis atau benang merah yang kita dapatkan dari Alkitab, bahwa pengorbananlah, kurban-kurban itulah yang terjadi di dalam cerita Alkitab yang mengingatkan kita dapat diselamatkan hanya oleh Allah saja, usaha Allah saja, yakni dalam pengorbanan Yesus Kristus, karena dialah Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi kurban. Tuhan kiranya menolong dan berkati kita, dan semakin bertumbuh iman kita oleh karena persandaran yang penuh pada kurban yang disiapkan oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman yang telah kami dapatkan. Terima kasih untuk bimbingan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti akan jalan Tuhan. Rancangan yang begitu indah yang dinyatakan dalam Alkitab, dan seluruh Alkitab mendengung terkait dengan lambang. Yang penting bagaimana kami manusia diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kami boleh memahami ini. Berkati mereka yang belum memahami atau bahkan mereka yang sekarang bergumul, bahkan untuk mau mundur. Tuhan teguhkan oleh kuasa Roh-Mu. Dan Tuhan juga menolong mereka yang sakit, lemah fisiknya, Tuhan jamah. Berkenan Kau menolong dan berikan kekuatan dan berikan kesembuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon berkat juga lindungan dan berkat-Mu sepanjang hari Sabat ini, bila mana kami boleh berbakti, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.